نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli fa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, melalui video pembelajaran ini kita akan menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dilengkapi dalil-dalil baik melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Video ini akan mengantarkan kepada saudara bagaimana praktek penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pemaparannya. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin, khususnya penduduk setempat, terutama kepada jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Penyelenggaraan jenazah meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang keempat, memikul dan mengantarkan jenazah ke kubur. Yang kelima, menguburkan jenazah. Dan yang keenam adalah takziah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Innar roha idza qubida tabi'ahul basar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha. Apabila kita melayat jenazah dan kita membuka kain penutupnya, maka terlihatlah wajahnya. Maka kita disunahkan berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah, atau kita boleh mengganti dengan nama jenazah, warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi akibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kemudian kita mengumumkan kematiannya. Dalam pengurusan jenazah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memandikan jenazah. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pemandian jenazah yang berbentuk tipan atau bale, di mana pada bagian kepala lebih tinggi dari bagian kaki agar air mengalir ke bawah. Yang kedua, 3 buah ember yang berisi air bersih secukupnya
Lalu ember yang berisi air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, dan satu ember berisikan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga, peralatan pelengkap lainnya seperti cotton bud, sikat gigi, sarung tangan, masker, dan lain-lain sebagainya. Kemudian angkatlah jenazah ke tempat pemandian yang telah disediakan. Angkatlah jenazah secara hati-hati hingga diletakkan di tempat pemandiannya. Setelah jenazah diletakkan di atas dipan pemandian, petugas menanggalkan pakaian jenazah dengan tetap menutup bagian auratnya. Auratnya ditutup dengan kain basahan yang telah disiapkan. Bagi jenazah laki-laki, auratnya ditutup mulai dari pusat hingga di bawah lutut, sedangkan jenazah perempuan mulai dari atas dada hingga bagian betisnya. Kemudian angkatlah badan jenazah sedikit dengan menekankan perutnya agar segala kotoran yang ada padanya keluar melalui saluran kubul maupun duburnya. Siramlah dengan air untuk menghilangkan kotorannya dengan tetap menggunakan sarung tangan atau tidak menyentuh kemaluannya atau auratnya secara langsung. Selanjutnya, petugas menyiramkan air dari kepala hingga kaki, dimulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, terutama sekali adalah anggota-anggota wuduknya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghuslibnatihi ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjelaskan bahwa jenazah bukan diwudukkan, akan tetapi disiram anggota-anggota wuduknya. Kemudian siramlah seluruh tubuh jenazah dengan bilangan yang ganjil, dengan 3, 5, atau 7 siraman, dimulai dari tubuh bagian sebelah kanan lalu ke kiri. Lalu membalikkan tubuh jenazah ke kanan dan juga ke kiri. Semua itu disiram dengan bilangan yang ganjil. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Iksilnaha salasan au khamsan au aksara min zalik in ra'aitunna zalika bima'in wasidrin. Setelah jenazah dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun dengan menggosok-gosokkannya, lalu disiram sampai bersih. Dan pada kali terakhir, jenazah disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus, dengan bilangan yang ganjil juga.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waja'alna fil akhirati kafuron au syai'an min kafur. Setelah jenazah siap dimandikan, lalu dikeringkan tubuhnya dengan handuk yang telah disiapkan dengan cara hati-hati dan perlahan-lahan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udrija Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hullatin yamaniyatin. Boleh disisir rambutnya bagi laki-laki, dan bagi jenazah perempuan dijalin rambutnya menjadi 3 jalinan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadofarna sa'aroha salasata kurunin. Setelah itu jenazah dibawa kembali untuk dikafani. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika jenazah itu perempuan, maka yang lebih berhak memandikan jenazah adalah kaum perempuan. Sebaliknya, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan adalah kaum laki-laki. Yang kedua, istri lebih berhak memandikan jenazah suaminya. Sebaliknya, suaminya lebih berhak memandikan jenazah istrinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma darraki law mutti qabli fakumtu alaiki faghassaltuki wa kaffantuki wa sholaitu alaiki wa dafantuki. Yang ketiga, anak boleh memandikan jenazah kedua orang tuanya. Begitu juga kedua orang tuanya lebih berhak memandikan jenazah anak-anaknya. Saudaraku, mari kita lihat tayangan ulangnya secara keseluruhan.
Demikianlah tadi tata cara memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pada tayangan berikutnya, kita akan menampilkan tata cara mengkafani sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita lihat tayangan berikutnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan mengkafani jenazah yaitu: pertama, siapkan tali-tali kafan yang akan digunakan untuk diikatkan pada jenazah sebanyak 5 atau 7 tali. Yang kedua, siapkan kain kafan yang sudah diukur sesuai dengan badan jenazah, dan kain kafan itu hendaknya berwarna putih. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min thiyabikumul bidha wa kaffinu fiha mautakum. Dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuffina fi thalathati aswabin bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang ketiga, kain kafan untuk jenazah laki-laki sebanyak 3 lembar kain. Sedangkan untuk kain kafan untuk jenazah perempuan sebanyak 5 lembar kain, yaitu 2 lembar kain pembungkus jenazah, kerudung, baju kurung atau rompi, dan kain basahan. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam kain kafan. Sebagaimana telah dikemukakan, hendaklah kain kafan itu terdiri dari kain yang bagus, yang berwarna putih, tetapi tidak terlalu mahal harganya, sehingga sampai seseorang memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuffina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi thalathati aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu fi man ghassala umma kulthumin binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha, fakana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa'a thumma ad-dir'a thumma al-khimara thumma al-milhafah thumma udrijat ba'du fi thawbil akhari. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal babi ma'ahu kafanuha yunawilunaha tauban tauban. Setelah kain kafan tersusun, maka lipatlah kain kafan dari arah sebelah kanan ke arah sebelah kiri. Begitu juga dari arah sebelah kiri ke arah sebelah kanan. Kemudian simpulkan tali-tali kafan mulai dari atas kepala hingga kaki, dan simpulkan tali tersebut di arah sebelah kiri badan jenazah.
Sedangkan untuk pengkafanan jenazah perempuan, setelah kain kafan tersusun, pakaikan baju kurung. Kain basahan dan kerudung, dan kain putih yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian lipatlah seluruh kain untuk menutupi seluruh tubuhnya. Lalu diikat dengan tali kafan pada badan sebelah kiri. Dengan selesainya proses pengkafanan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan, maka jenazah siap untuk disolatkan. Mari kita lihat tayangan ulangnya berikut ini. Tugas kita selanjutnya adalah menyolatkannya. Pada pelaksanaan sholat jenazah laki-laki, maka imam berdiri di arah kepalanya. Sedangkan pada pelaksanaan sholat jenazah perempuan, imam berdiri di arah pinggangnya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, Ra'aitu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin faqama hiyala ra'sihi faji'a bi janazatin ukhra bimra'atin faqalu ya Aba Hamzata shalli alaiha faqama hiyala wasatis sarir. Dalam pengaturan susunan saf pada sholat jenazah berjamaah, saf terdiri dari 3 saf jika jamaahnya tidak terlalu banyak. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimina balaghu ayyakunu salasata sufufin illa ghufira lahu." Ada hadis lain yang menyebutkan tentang jumlah orang yang mensolatkan jenazah, yaitu ada hadis yang menyebutkan 100 orang,
dan juga 40 orang. Yang pertama, berniat. Niat untuk mendirikan sholat jenazah tempatnya di dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan lidah. Melafazkan niat tidak disyariatkan. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, membaca Al-Fatihah secara sir. Yang kelima, membaca sholawat Nabi secara sir. Yang keenam, berdoa. Dan yang ketujuh, memberi salam. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Asy-Syafi'i dari Abu Umamah bin Sahal, yaitu anna sunnata fis salati alal janazati ayyukabbiral imam thumma yaqra'u bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisud du'a lil janazati fit takbirati la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Sesuai dengan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, maka tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama, Allahu Akbar, lalu kita membaca surat Al-Fatihah dengan didahului lafaz ta'awudz. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah takbir yang kedua, maka yang dibaca adalah doa untuk mayit. Dalam membaca doa untuk mayit, kita tidak perlu merubah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, kalau mayit perempuan dengan mengucapkan lafal Allahumma ghfir laha, dan kalau mayitnya banyak dengan menggunakan lafal Allahumma ghfir lahum. Cukuplah bagi kita membaca doa tersebut sesuai lafal hadisnya. Dalam hal ini tidak ditemukan riwayat dari Nabi Muhammad SAW merubah lafal sesuai dengan jenis kelamin mayitnya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wasaljin wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa azabah. Jika jenazahnya adalah anak-anak, maka kita membaca doa Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa Allahu Akbar. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam
wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Setelah takbir yang keempat, kita membaca doa. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian setelah itu kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam melaksanakan sholat jenazah, ada tata cara yang lain selain tata cara sebelumnya, yaitu setelah takbir yang pertama hanya membaca Al-Fatihah saja. Lalu setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat atas Nabi. Setelah takbir yang ketiga kita membaca doa untuk mayit. Dan takbir yang keempat kita membaca doa lalu salam. Itulah beberapa variasi dari tata cara sholat jenazah yang tentunya sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah jenazah selesai disolatkan, maka langkah berikutnya adalah menguburkannya. Mengantarkan dan menguburkan jenazah. Dalam pengurusan jenazah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyegerakan dalam pelaksanaannya, terutama dalam mengantarkannya ke kubur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratan min ajrin kullu qirat mislu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu minal ajri mislu uhudin." Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengiringi dan mengantarkan jenazah ke kubur, yaitu pertama, lebih utama jika setiap orang memegang usungan keranda dengan berjalan kaki. Akan tetapi jika jauh dan dalam keadaan tertentu, boleh kita menggunakan kendaraan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rakibu khalfal janazati wal mashi amamaha qariban ayyaminiha au ayyasariha." Kedua, kaum perempuan dilarang untuk mengiringi jenazah sampai ke kubur dengan larangan yang bersifat makruh tanzih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, khawatir jika mereka akan meratap di pekuburan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nuhina anittiba'il janazati walam yu'zam alaina." Yang ketiga, waktu mengusung jenazah tidak ada suara-suara apapun, baik itu dengan ucapan-ucapan zikir seperti ucapan la ilaha illallah dan ucapan lainnya yang tidak disyariatkan. Dalam mengiringi jenazah, kita disuruh diam untuk merenung apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Yang keempat, pada waktu memasuki area pekuburan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita melepas sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kuburi faqala ya sahibas sabtiyataini alkihima." Yang kelima, saat kita masuk ke dalam area pekuburan, kita disunahkan untuk membaca salam kepada ahli kubur dengan ucapan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu lahiqun.
As'alullaha lana walakumul afiyah. Ada dua bentuk galian kubur, yaitu kubur dalam bentuk lahat dan kubur dalam bentuk syak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperdalam kubur, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Dalam melaksanakan penguburan, Rasulullah SAW melarang kita umatnya menguburkan maupun menyalatkan jenazah pada 3 waktu terlarang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Ketika jenazah sudah sampai ke area pekuburan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Hal ini berdasarkan hadis, "Tsumma adkhalahul qabra min qibalil rijlayil qabri wa qala hadza minas sunnah." Bagi jenazah laki-laki tidak perlu ditutup kain di atasnya, sedangkan bagi jenazah perempuan ditutup kain di atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Sahidtu janazatal harisi famaddu ala qabrihi sauban fajabazahu Abdullah bin Yazid wa qala innama huwa rajulun." Kedua, ada 2 atau 3 orang yang meletakkannya di dalam kubur. Ketiga, orang yang meletakkan jenazah adalah orang yang pada malam harinya tidak melakukan hubungan suami istri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Syahidna bintan li Rasulillah SAW jalisun alal qabri qala fara'aitu ainaihi tadma'ani qala faqala hal minkum rajulun lam yuqarri fil lailata faqala Abu Talhah ana qala fanzil qala fanazala fi qabriha." Keempat, sewaktu meletakkan mayat ke dalam kubur disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza udkhilal mayyitul qabra qala bismillahi wa ala millati Rasulillah." Dengan demikian, meletakkan jenazah ke dalam kubur itu bukanlah diazankan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan perbuatan itu kepada umatnya. Kelima, hendaklah mayat dimiringkan badannya menghadap ke arah kiblat. Keenam, setelah itu bukalah tali-tali yang mengikat kain kafannya. Bila perlu, badannya ditopang dengan bantalan tanah yang telah disediakan. Ketujuh, tutuplah lahat tadi dengan papan atau yang sejenisnya, agar waktu menguburkannya tanah tidak langsung mengenai jasadnya. Boleh mencurahkan tanah sebanyak 3 kali ke dalam kubur dari arah kepala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Anna Rasulullah SAW shalla ala janazatin summa ata qabral mayyiti fahasa alaihi min kibali ra'sihi salasan." Kedelapan, boleh meninggikan tanah pekuburannya sejengkal dari permukaan tanah dan diberi tanda. Kesembilan,
mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah atasnya dengan doa masing-masing. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-an yus'al. Di antara doa-doa yang dibaca ketika mendoakan jenazah yang sudah dikuburkan adalah sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wathaljin wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azabah. Atau kita juga bisa membaca Allahumma ighfir, sebut nama jenazah yang sudah dikebumikan tadi, warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Selain itu, boleh juga kita membaca doa-doa untuk jenazah dengan bahasa yang kita mengerti. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Takziah artinya menyabarkan, menghibur ahli musibah agar teguh imannya dan agar ringan beban duka yang ada di dalam batinnya. Dalam bertakziah, kita bisa langsung menyampaikan kata belasungkawa kepada orang yang menderita musibah, atau bisa menghadirkan seorang ustadz untuk memberikan tausiah, terutama tausiah tentang masalah kematian. Kebiasaan pada kebanyakan masyarakat adalah berkumpul untuk makan dan minum di tempat ahlul musibah. Bahkan tak jarang kita sering melihat ahlul musibah harus berhutang ke sana kemari hanya untuk memenuhi tradisi itu. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang justru menyuruh kepada ahli takziah untuk membawakan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun sagolahum. Begitu juga dengan hadis yang lainnya, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Saudaraku, demikianlah tadi proses penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.